Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan coba sharing tentang permasalahan ASI untuk ibu menyusui. Tentu masalah ASI sudah tidak asing lagi di antara Bunda ya. Apakah itu ASI? ASI merupakan cairan yang keluar dari payudara ibu yang diproduksi selama masa kehamilan sampai melahirkan. Adapun pengertian dari ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayinya sampai dengan usia 6 bulan tanpa tambahan apapun, baik berupa air putih, vitamin, ataupun makanan tambahan lainnya. Hanya ASI aja yang diberikan kepada bayi sampai dengan usia 6 bulan, itu yang dinamakan dengan ASI eksklusif. Kemudian kita tahu ada 3 jenis ASI. Yang pertama yaitu ASI yang berupa kolostrum. Kolostrum itu ASI yang pertama keluar semenjak ibu melahirkan sampai dengan usia 3 hari. Kemudian yang kedua ada ASI transisi. ASI transisi yaitu ASI yang dikeluarkan oleh ibu dari hari ketiga sampai hari ke-8. Yang ketiga ada ASI yang dinamakan ASI matang, yaitu ASI yang dikeluarkan ibu dari hari ke-8 hingga seterusnya sampai bayi menyusui sampai dengan usia 2 tahun. Apa sajakah yang terkandung di dalam ASI? Yang pertama ada lemak, ada karbohidrat, ada mineral dan garam. Kemudian ada vitamin E, vitamin D, dan vitamin K yang tentu saja sangat bermanfaat bagi pertumbuhan bayi. Adapun manfaat pemberian ASI bisa untuk bayinya, bisa juga untuk ibu. Kita coba bahas manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama, bayi akan terhindar dari kekurangan gizi karena kandungan ASI sangat banyak manfaatnya. Kemudian bayi kemudian mengandung DHA untuk proses kematangan otak bayi sampai maksimal. Yang ketiga, merangsang emosional bayi. Adapun manfaat pemberian ASI untuk ibunya, yang pertama mencegah perdarahan pasca persalinan, kemudian mempercepat kembali tubuh ibu ke berat badan semula, mengurangi risiko kanker payudara dan kanker ovarium, memperkuat ikatan ibu dan bayi. Kemudian juga bisa sebagai alat kontrasepsi KB selama ibu belum menstruasi ya. Kalau ibu sudah menstruasi harus menggunakan alat kontrasepsi tidak untuk mencegah kehamilan. Sekarang kita sharing tentang permasalahan ASI. Banyak di antara ibu yang takut memberikan ASI kepada bayinya karena sesuatu hal. Banyak mitos juga di antara di sekitar kita ya Bu tentang menyusui. Di antaranya bayi lebih sering menyusu, artinya bisa dikatakan bayi tidak mendapatkan ASI yang cukup. Padahal dengan bayi yang sering menyusu, produksi ASI akan makin bertambah, akan semakin lancar karena sering disusukan kepada bayinya. Kemudian ada beberapa juga yang menyebutkan bahwa payudara yang kecil disebutkan juga sebagai produksi ASI-nya sedikit, padahal bentuk payudara tidak menentukan produksi ASI banyak atau sedikit. Kemudian semakin lama menyusui, semakin sulit untuk bayi untuk diberikan makanan tambahan, karena tidak seperti itu ya Bu. Jadi bayi itu sampai dengan usia 6 bulan
hanya cukup diberikan ASI, karena ASI itu juga merupakan makanan untuk bayi sampai dengan usia 6 bulan, tidak diberikan makanan tambahan yang lain. Ada juga yang mengatakan selama bayi tidur tidak boleh dibangunkan, padahal itu sebenarnya tidak boleh ya Bu. Jadi bayi tetap harus dibangunkan 2-3 jam untuk menyusu, biar produksi ASI ibu lancar dan semakin banyak. Kemudian ada yang menyebutkan juga bahwa menyusui itu dapat mengubah bentuk payudara ibu, padahal tidak seperti itu ya Bu. Kemudian ada yang menyebutkan lagi mengistirahatkan payudara dapat menghasilkan ASI yang lebih banyak, padahal dengan bayi tidak disusukan langsung kepada ibunya, kemungkinan produksi ASI semakin sedikit. Jadi harusnya bayi rutin menyusu pada ibunya. Terus bagaimana sih caranya biar produksi ASI kita melimpah? Yang pertama, bisa dengan ibu memijat payudara setiap hari, atau sebelum menyusui kita pijat dulu payudaranya biar ASI-nya lancar. Kemudian ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, bisa dibanyakin sayuran ya Bu. Terus minum diperbanyak, lebih dari biasanya. Bisa kita minum 2 liter, bisa sampai 3 liter, karena biar produksi ASI-nya lancar. Kemudian ibu rutin memompa ASI saat bayi tidak menyusu langsung. Kemudian gunakan payudara ibu untuk menyusui secara bergantian saat menyusui bayi. Boleh mengkonsumsi suplemen untuk memperlancar ASI. Banyak suplemen yang dijual bebas. Cukup istirahat buat ibu dan ibu tidak stres. Mungkin itu sharing kita tentang permasalahan ASI pada ibu menyusui. Jadi tidak ada masalah buat ibu menyusui bayi untuk memberikan ASI eksklusif. Semangat menyusui ya Bu, semangat mengasihi ASI eksklusif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.